di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1726-1730. Setelah Softline menghubungi perusahaan seperti Muni, mereka menunggu kabar. Mereka yakin kondisi tersebut, seperti Muni dan perusahaan lain, tidak akan pernah menolak. Padahal, perusahaan seperti Muni memang serius mempertimbangkan usulan tersebut. Meskipun mereka adalah perusahaan elektronik konsumen, mereka sebenarnya tidak menggunakan perangkat lunak. Selain itu, kerja sama mereka dengan SoftBank bukan semata-mata untuk mengembangkan penjualan perangkat lunak, namun untuk memungkinkan anak-anak perusahaan SoftBank mengembangkan perangkat lunak aplikasi yang sesuai untuk produk elektronik mereka. Raksasa elektronik seperti Dahe Dianxiong dan raksasa pulau lainnya duduk bersama untuk membahas cara melakukan hal ini. Meski selalu bersaing, mereka selalu menjaga hubungan kerjasama. Sama seperti Yang Mulia adalah pemimpin industri TV layar datar, khususnya di bidang teknologi plasma, yang mutlak pertama, pangsa pasarnya juga yang pertama. Tapi bukankah mereka menarik Muni ke dalam kubu untuk menekan merek lain? Selain itu, mereka juga bekerja sama dalam bidang kamera digital, kamera video digital, bahkan penyimpanan digital juga banyak kerjasamanya. Setiap orang menggunakan mereknya sendiri untuk mengelola dan mempertahankan persaingan yang baik satu sama lain. Mereka juga memiliki teknologi inti mereka sendiri. Namun, beberapa teknologi yang kurang penting dapat diselamatkan dengan bekerja sama dengan pengembangan kedua belah pihak dan dapat menghemat banyak biaya penelitian dan pengembangan. Terkemuka di dunia, raksasa elektronik lainnya telah lama memulai pembuatan kamera video digital dan TV plasma, tetapi bukankah ada satu teknologi pun yang dapat menandingi para biksu dan jongkok? Semuanya, saya yakin Sun Zengyi telah menghubungi semua orang. Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Dahe Dianxiong bertanya. Wajah kaptenmu tidak menyenangkan. Kenapa kamu buka mulut dulu, dan sepertinya kamu yang menjadi tuan rumah pertemuan ini. Apakah kamu lebih baik dari kami? Nasihat apa yang Anda miliki untuk para biksu dan biksuni? Tanya Presiden Yang Mulia. Saya kira kerjasama ini bisa, tapi kami tidak akan mengambil uang untuk membeli saham. Dahe Dianxiong berkata dengan lemah. Jangan mengambil uang untuk membeli saham. Bukankah banyak kekuatan wacana yang hilang? Otak Dahe Dianxiong tidak terbakar. Apakah dia begitu percaya diri dalam memberikan kekuatan kepada orang lain? Raksasa elektronik lain di negara kepulauan itu memandang Dahe Dianxiong dengan aneh. Kerjasama sebelumnya, Muni sangat aktif bahkan ingin menjadi pemegang saham utama. Kok kali ini malah berinisiatif melepas kepemilikan sahamnya? Melihat mata semua orang yang ragu, Dahe Dianxiong menjelaskan, garis lunak untuk melakukan situs pengunduhan perangkat lunak berbayar ini, maka Anda perlu memahami pesaingnya. Ada situs web serupa di negara dan Eropa. Saya tidak akan mengatakan, saya lebih menekankan pada situs web yang memikirkan Yinsan. Orang lain bingung dengan wajah mereka. Meskipun mereka berpendapat bahwa Yinsan telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, peringkatnya saat ini dalam industri perangkat lunak hanya berada di urutan ketiga. Lebih dari sisi Eropa, tapi masih lebih buruk dari Microsoft dan IBM. Anda tidak terlalu memperhatikan Eropa dan Amerika, tapi fokus pada China. Bukankah ini akhir dari permainan? Presiden Yang Mulia tiba-tiba tersenyum. Dahe Dianxiong, saya lihat Anda ditakuti oleh Feng Yu. Yang lain jelas ya, Dahe Dianxiong, atau Muni tidak ada di tangan Feng Yu. Belum lagi Aiwating of the Year, banyak produk Muni yang mirip dengan produk merek angin dan hujan, dan pangsa pasar banyak produk tidak sebaik angin dan hujan. Dalam hal hiburan, Muni bisa dibilang merupakan perusahaan elektronik yang paling bullish, dan juga merupakan yang terbaik di Asia. Namun, Feng Yu, seorang pria yang memperjuangkan 10 miliar dolar, membeli MGM, mengakuisisi Lucas, mengakuisisi Marvel, dan kemudian mengeluarkan banyak uang dan menandatangani beberapa direktur besar. Bahkan para aktornya, mereka juga mendapat kontrak untuk sejumlah film, dan investasi film tersebut lebih tinggi dari satu film. Di sisi lain perusahaan, saya ingin menyerang Iron Man tahun ini. Begitu banyak perusahaan film yang bergabung untuk mendiskreditkan Iron Man. Akibatnya,
masyarakat keluar dari bioskop online. Di penghujung box office, tidak hanya menembus 600 juta, tapi belum juga dirilis. Box office terakhir dikatakan diperkirakan melebihi 700 juta dolar AS. Perusahaan film tersebut hanya dapat bernegosiasi dengan pihak lain, tetapi mereka tidak dapat meminta masyarakat untuk menghentikan siaran jaringan tersebut. Tak perlu dikatakan lagi, hasil akhirnya jelas merupakan kompromi. Perusahaan film lain pasti akan mengadopsi mode pemutaran jaringan ini untuk meningkatkan pendapatan di masa depan. Mooney mengakuisisi bisnis IBM PC, dan sebagai hasilnya, bos pasar PC masih tetap grup. Dapat dikatakan bahwa perusahaan itu ada di tangan Feng Yu, tampaknya tidak murah pada suatu waktu. Kali ini, saya melihatnya bertentangan dengan perusahaan Feng Yu. Raksasa elektronik lainnya juga mencemooh menonton Dahe Dianxiong. Sebagai presiden negara kepulauan dan bahkan raksasa elektronik dunia, tidak ada semangat juang seperti itu. Nampaknya momentum pembangunan 2 tahun ini melambat, dengan adanya He Dianxiong sebesar ini. Tas ini tidak ada hubungannya dengan presiden. Dahe Dianxiong melihat mata orang-orang ini, dan dia terlihat seperti biasa. Karena mereka adalah pesaing bahkan musuh perusahaan Feng Yu, sehingga mereka mengetahui lebih banyak tentang perusahaan Feng Yu. Apa pendapat Anda tentang orang-orang ini? Seperti yang mulia, Dahe Dianxiong sudah jelas. Bukan berarti dalam 6 bulan terakhir ini, tidak ada produk baru yang diluncurkan di kartu badai. Apakah mereka benar-benar mengira tidak ada teknologi baru pada kartu angin dan hujan? Bahkan ada yang mengatakan bahwa angin dan hujan sebagian besar berinvestasi di bidang otomotif, retail, dan keuangan, serta kurang memperhatikan bisnis lain. Namun siapa yang tidak mau melepaskan merek angin dan hujan, merek elektronik dan peralatan listrik kelas dunia? Dan meskipun tidak ada produk baru yang diluncurkan selama badai, model lama aslinya juga laris manis. Semakin tinggi output suatu produk, semakin rendah biaya rata-ratanya, dan hal ini sangat sederhana. Oleh karena itu, keuntungan merek angin dan hujan tidak pernah berkurang. Bagaimana mungkin mereka tidak punya uang untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan produk baru? Dalam pandangan Dahe Dianxiong, kartu angin dan hujan harus jongkok dengan kekuatan dan bersiap memperkenalkan beberapa teknologi baru, sehingga meninggalkan pesaing lainnya. Strategi ini, Mooney bukannya sia-sia. Dan masalah ini jelas tidak diperhatikan oleh orang lain. Setelah Presiden Yang Mulia mengucapkan kalimat ini, Presiden perusahaan Xianfeng menunjukkan senyuman menghina. Perwakilan dari raksasa elektronik pulau lainnya tentu saja tidak sopan. Dahe Dianxiong memandang Presiden perusahaan Xianfeng dan merasa lebih terhina. Pada awalnya, Anda terus menggunakan dis besar ELT saja. Akibatnya, tahun ini, saya mau tidak mau mengumumkan bahwa saya menghentikan produksi. Batch pesanan terakhir telah selesai, dan Anda tidak berencana melakukannya. Apa yang saya katakan di awal, biarkan Anda fokus pada DVD definisi tinggi, dan Anda tidak akan mendengarkannya. Ini akan membuat teknologi kita meningkat, dan tidak akan mencapai hasil teoritis. Keuntungan besar akan diperoleh dari angin dan hujan. Hilang. Format ELT hanyalah format terbelakang dan ditakdirkan untuk dihilangkan. Apa yang ingin Anda lakukan? Ada perwakilan perusahaan lain yang menertawakan kami. Dalam pandangan Dahe Dianxiong, ini mirip dengan Xianfeng. Hasil akhirnya akan membuktikan siapa yang konyol. Bahkan, atas longgarnya aliansi perusahaan elektronik negara kepulauan itu, Mooney berencana menghentikan sementara kerja sama di beberapa bisnis. Misalnya saja di bidang TV plasma yang sangat ingin mereka masuki, kini tiba-tiba mereka merasa tidak sebanding dengan kerugiannya. Untuk teknologi plasma, mereka mengabaikan peningkatan teknologi kristal cair, sehingga teknologi kristal cair yang semula memalukan, perlahan turun ke eselon 2. Meski di bidang teknologi plasma, Mooney berhasil masuk eselon 1, namun melihat keuntungan industrinya, mereka tahu sebenarnya mereka sedang merugi. TV plasma selalu lebih mahal daripada TV LCD. Ketika TV plasma baru muncul, atau ketika TV layar datar baru muncul, biaya produksi plasma sedikit lebih rendah, terlihat lebih kompetitif, teknologi lebih baik, dan keuntungan lebih tinggi. Namun akibatnya, pangsa pasar TV LCD terus meningkat, dan pangsa pasar TV plasma terus menurun.
Semuanya adalah TV layar datar, tapi LCD jauh lebih murah daripada plasma. Banyak orang membeli rumah, dan mereka tidak melihat banyak perbedaan sama sekali. TV plasma berharga lebih dari $2.000, cukup untuk sebuah TV LCD dan home theater yang bagus. Dengan kata lain, TV plasma alami telah menjadi sebuah kemewahan di TV. Awalnya tidak ada apa-apa. Berfokus pada barang konsumsi kelas atas juga merupakan pilihan yang baik dan keuntungannya lebih tinggi. Namun, teknologi kristal cair terus berkembang. Di bawah kepemimpinan perusahaan elektronik lainnya, di bawah kepemimpinan elektronik angin dan hujan, banyak teknologi kini tidak kalah dengan TV LCD. Meski terdapat beberapa kekurangan, namun tidak besar dan tidak mempengaruhi pengalaman menonton TV. Selain itu, harga TV LCD secara bertahap menurun, dan keuntungan terus meningkat. Biaya penelitian dan pengembangan mereka di pihak plasma lebih tinggi, karena jumlah perusahaan di KAM tersebut lebih sedikit, lalu berapa pembagiannya. Hal ini menyebabkan keuntungan aktual dari TV plasma mereka juga terus menurun, dan kemudian kecepatan kemajuan teknologi masih jauh tertinggal dari LCD. Misalnya TV dibuat lebih kecil maka plasmanya susah sekali. Sekarang masih lebih dari 42 inci. Bisa juga diproduksi dalam ukuran kecil, namun biayanya lebih tinggi dan keuntungannya lebih rendah. Kemudian mereka bersedia melakukannya. TV LCD dapat diproduksi dari ukuran belasan inci hingga puluhan inci. Tentu saja, mainstreamnya juga antara 20 dan 40 inci. Yang lebih kecil biasanya digunakan untuk pajangan, dan yang lebih besar, tetapi juga sebagian besar. Ini adalah penggunaan layar besar di tempat bisnis, dan rata-rata keluarga tidak dapat menggunakannya. Panel LCD memiliki cakupan aplikasi yang lebih luas, dan lebih banyak perusahaan yang terlibat. Rata-rata, biaya penelitian dan pengembangan rendah. Misalnya, beberapa orang telah mengembangkan beberapa teknologi baru. Meski tidak bisa digunakan secara langsung karena perlindungan paten, namun bukan tidak mungkin untuk dibongkar dan ditiru. Lakukan sedikit perubahan, bukankah itu teknologi baru? Bahkan ada baiknya untuk membeli atau menukar lisensi paten secara langsung dan mempersingkat waktu pengembangan teknologi. Tapi plasma, mereka berlutut muni adalah kubu pertama, teknologi kubu lain jauh lebih sedikit dari mereka. Untuk mempertahankan keunggulan teknologinya, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan investasi besar-besaran, sehingga menghasilkan keuntungan yang semakin rendah. Untungnya yang asli di industri TV plasma, mereknya lebih terkenal. Banyak orang membeli TV plasma, yang paling dikenal adalah mereknya. Tapi Muni tidak bisa melakukannya. Mereka bergabung dengan KAM setelahnya. Merek Muni tidak diperbolehkan meningkatkan penjualan TV plasmanya. Dan biaya penelitian dan pengembangan teknologi publik masih tetap. Beberapa teknologi inti masih sedikit lebih maju darinya. Hal ini menyebabkan penurunan penjualan industri TV plasma secara keseluruhan, dan sisa keuntungan mengalami penurunan, namun tetap menghasilkan banyak. Perusahaan seperti Kenny hanya memperoleh keuntungan yang sangat kecil. Saat ini Muni mengalami kesulitan dalam menunggangi harimau, dan berhenti, investasi sebelumnya hilang. Sulit untuk masuk ke gigi satu, kalaupun turun ke gigi kedua, gagal. Tapi jangan berhenti, dan Anda tidak bisa menghasilkan uang. Melihat perusahaan lain menghasilkan lebih banyak uang di LCD, tidak bisakah mereka iri? Muni juga tidak bisa melepaskan LCD. Lagi pula, monitor PC mereka, atau layar untuk konsol game, ponsel, Dell. Semuanya membutuhkan teknologi LCD, dan mereka sudah ketinggalan. Dengan kata lain, Muni juga sama dengan grup bintang 4, dan kedua jalannya hilang. Namun fokus kedua kubu berbeda. Kelompok bintang 4 lebih memperhatikan kristal cair, dan lebih memperhatikan plasma. Keuntungan dari paralelisme kedua jalan ini adalah tidak peduli kemanapun mereka melangkah lebih jauh, mereka tidak akan ketinggalan. Namun kekurangannya juga jelas, yaitu fokus perusahaan akan tersebar, biaya penelitian dan pengembangan, operasional, dan lain sebagainya akan berlipat ganda. Saat ini, Muni merasa sedikit menyesal. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak bergabung dengan KAM Plasma sejak awal. Dia mulai menghasilkan uang selama 1 atau 2 tahun,
tetapi membiarkan mereka berada dalam tahap terbelakang dalam perkembangan teknologi LCD. Mereka berada di LCD. CAM juga merupakan eselon 1. Saat ini, bagian dalam Muni telah dianalisis, dan plasma akan terkena dampak besar tahun ini. Meski tidak kalah bersaing, namun yang dijual harus benar-benar diredam oleh TV LCD layar datar. Jadi untuk apa mereka bergabung dengan CAM plasma? Tidak bersyukur. Dikatakan bahwa krisis subprime mortgage di negara tersebut telah berdampak pada seluruh dunia, dan negara kepulauan tersebut tentu saja terkena dampak yang serius. Muni tidak berinvestasi pada obligasi subprime, tapi seperti Thomson, mereka juga memiliki perusahaan kredit sendiri, perusahaan kredit untuk produk elektronik dan listrik. Peralatan elektronik biasa tentu saja tidak perlu dicicil, namun pembayaran skala besar seperti game pass, laptop, kamera video digital, atau TV plasma lebih umum dilakukan. Saat ini, akibat krisis subprime mortgage, tingkat gagal bayar kredit mereka juga meningkat. Meski tidak membiarkan mereka menderita kerugian besar, namun mereka tetap mengalami sejumlah kerugian. Hal yang paling dibenci adalah tingkat gagal bayar tertinggi adalah TV plasma. Ketika Dahedian Siong melihat ini, ia juga merasa sangat tertekan. Plasma, itu akan segera menjadi rasa sakit terbesar kedua dalam pikirannya. Rasa sakit besar pertama tentu saja adalah penjualan Iowa. Kini direksi Muni sudah mulai berdebat tentang plasma, ada yang mendukungnya, menganggap pilihan awal sudah tepat, dan plasma belum dikalahkan, melainkan hanya terkena dampak krisis subprime, jika tidak maka harus tetap bisa membuat uang. Ada yang langsung mengatakan pilihan awalnya salah, sehingga Muni mengambil jalan memutar, LCD tertinggal, dan plasma tidak bisa melampauinya. Sekarang keuntungan perusahaan turun tajam, itu kesalahan kakaknya, dan dialah yang bertanggung jawab. Ketika dia menghasilkan begitu banyak uang untuk perusahaan, mengapa direktur tidak mengatakan bahwa dia diberi imbalan? Dan keputusan ini telah dibahas oleh direksi. Kenapa dia harus kembali ke pot hitam ini? Dia adalah pahlawan yang hebat, dan dia tidak akan kalah. Dia juga ingin memimpin Muni, mengalahkan Kartu Badai, mengalahkan Iowa, mengalahkan Feng Yu. Feng Yu tidak tahu bahwa Muni sedang mempelajari aliansi itu. Hanya saja Kameda Masao kembali dari berita. Sun Zengyi menolak persyaratan mereka dan bersikeras membagi 9. Oleh karena itu, kerjasama ini adalah sebuah keruntuhan. Namun, Feng Yu tidak mempedulikan hal ini. Meskipun ada banyak perusahaan perangkat lunak di bawah SoftBank, tidak ada yang tidak tergantikan. Bahkan produk Microsoft pun bisa diganti, apalagi beberapa software yang kurang penting. Di saat yang sama, Masaru Kameda juga memberitahu Feng Yu sebuah berita penting. Sejak kelompok induk angin dan hujan merilis berita dan bermaksud berinvestasi di galangan kapal, banyak perusahaan pembuat kapal telah menghubungi perusahaan induk angin dan hujan, berharap Feng Feng Holdings dapat mengambil saham. Ini termasuk galangan kapal besar seperti kapal pesiar, dan galangan kapal yang membuat kapal pesiar kecil. Namun tanpa terkecuali, mereka hanya berharap kelompok penahan angin dan hujan ikut serta dalam saham tersebut, bahkan proporsi sahamnya tidak akan banyak. Tidak ada yang akan memberi lebih dari 1/3 bagian dari ekuitas. Kurang dari 1/3, Feng Yu pasti tidak mempertimbangkannya. Feng Yu awalnya ingin dikontrol sepenuhnya atau bahkan kepemilikan tunggal. Karena tidak memungkinkan, maka ekuitasnya lebih dari 50%, dan terakhir lebih dari 1/3-nya. Jika Anda menguasai lebih dari 2/3 ekuitas suatu perusahaan, itu adalah pihak pengendali mutlak, Anda bisa langsung mengabaikan pendapat pemegang saham lain dan langsung mengambil keputusan atas bisnis tersebut. Meskipun perusahaan pembuat kapal tersebut menjual sebagian ekuitas Feng Yu, tidak ada pemegang saham pengendali mutlak, namun bahaya tersembunyi masih ada. Feng Yu tidak bisa membantu. 1/3 Feng Yu tidak puas. Jangan berkata lebih sedikit. Akankah keuntungan pasar keuangan pulih tahun depan, apakah akan buruk? Dan seiring dengan semakin membaiknya perekonomian Tiongkok, pembangunan pesisir semakin pesat, terutama industri pariwisata pesisir yang sangat berkembang. Banyak masyarakat pedalaman yang suka pergi ke pantai untuk bermain bahkan menetap. Beberapa kota pesisir memiliki slogan kamar dengan pemandangan laut, dan banyak kota,
bahkan dengan mengandalkan kamar dengan pemandangan laut, dapat mendorong pertumbuhan PDB yang besar setiap tahun. Dengan semakin banyaknya orang kaya di daratan, tidak aneh jika memiliki kapal pesiar seperti film dan televisi. Industri kapal pesiar Tiongkok sedang meningkat. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, industri kapal pesiar di dunia berkembang sangat baik, karena perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir sangat baik. Perusahaan manufaktur kapal pesiar di Eropa dan Amerika Serikat telah menerima pesanan dari satu sama lain. Namun karena lesunya perekonomian akibat krisis subprime mortgage, banyak pesanan kapal pesiar tahun ini yang sudah menguning, dan akan semakin suram tahun depan. Hal ini menyebabkan keuntungan banyak perusahaan kapal pesiar anjlok, sementara biaya tenaga kerja dan biaya lainnya terus meningkat, membuat keuntungan perusahaan kapal pesiar tersebut menurun drastis. Feng Yu awalnya berencana mengakuisisi perusahaan pembuatan kapal besar dan kemudian mengakuisisi satu atau dua merek kapal pesiar kecil, itu sudah cukup. Namun, setelah Feng Yu mengaturnya, dia menyadari bahwa perusahaan pembuat kapal besar terbesar di dunia hampir semuanya berada di Asia, dan Eropa serta Amerika Serikat tidak dapat diperingkat. Anda bilang tentara di Eropa dan Amerika begitu kuat, bagaimana membangun industri kapal yang lemah? Pertama-tama, peralatan militer Rusia, Amerika Serikat, dan lainnya telah selesai dibangun, terutama Tiongkok. Mereka terutama melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, tetapi tidak diproduksi secara massal. Gaya lama sebelumnya sudah cukup untuk memastikan bahwa mereka memimpin dunia. Kedua, negara-negara kepulauan, Korea Selatan dan Tiongkok sedang giat mengembangkan bisnis pelayaran laut. Permintaan kapal pesiar dan pertumbuhan lainnya lebih cepat, dan ini juga merupakan galangan kapal yang digabungkan dengan militer dan sipil. 10 galangan kapal terbesar dunia, 4 negara kepulauan, 3 Korea Selatan, 2 di Tiongkok, 1 di dalam negeri, dan tidak ada di Eropa. Jika dihitung 20 besar, maka Nanyang, India, Del juga bisa masuk dalam daftar, jadi Asia atau lingkar Pasifik adalah wilayah paling berkembang dari perusahaan pembuat kapal besar di dunia. Namun, banyak galangan kapal kecil di tanah air yang memiliki profitabilitas sangat baik. Mereka telah memperkenalkan 1 atau 2 jenis kapal terlaris, seperti halnya produk strategis, yang cukup untuk menjamin keuntungan yang baik. Khusus untuk kapal kecil seperti Yah, Eropa dan Amerika memimpin Asia di segala penjuru, negara kepulauan, Korea Selatan dan China tidak masuk peringkat, Nanyang punya nomor yang bisa diperingkat. Oleh karena itu, rencana untuk mengakuisisi galangan kapal besar ditangguhkan oleh Feng Yu, dan perusahaan tersebut mengakuisisi kapal pesiar manufaktur skala kecil. Setelah akuisisi, 2 galangan kapal akan dibuka di sisi China, dan pasar di sini akan dibuka. Seharusnya tidak hilang. Ralph dan lainnya telah melakukan evaluasi pasar. Mereka juga percaya bahwa kemungkinan kehilangan uang kurang dari 1%, kemungkinan menghasilkan uang lebih dari 80%, dan ada kemungkinan pelestarian modal. Jika ya, mengapa tidak melakukannya? Sedangkan untuk akuisisi saham pelabuhan masih sulit. Saat ini perdagangan global sangat berkembang, dan pelabuhan adalah induk ayam yang akan bertelur emas. Namun, hanya sedikit orang yang bersedia menjual kecuali industri perusahaan mereka mengalami kesulitan keuangan. Feng Yu sangat tenang tentang hal ini. Dia tidak menemui kesulitan tahun ini, jadi tahun depan. Situasi ekonomi global akan memburuk tajam tahun depan. Banyak galangan kapal kecil di masa lalu akan mengalami kerugian besar di tahun depan. Pemegang saham di banyak pelabuhan, serta pemegang saham galangan kapal, tidak menjual tahun ini, dan mungkin tidak dapat melakukannya tahun depan. Dan galangan kapal berbeda dengan perusahaan otomotif. Feng Yu paling membutuhkan merek dan teknologi pihak lain, dan kemudian membangun pabrik di Tiongkok. Oleh karena itu, Feng Yu tidak peduli jika galangan kapal kehilangan uang atau bahkan pabriknya tutup. Selama teknologinya oke, merek tersebut layak dibeli. Feng Yu memberitahu Kameida Masao, masalah ini tidak membuat cemas, bicaralah perlahan. Sebab, dia berniat mulai mengeluarkan uangnya pada akhir tahun depan. Karena Feng Yu diperintahkan, Masaru Kaitama akan tahu bagaimana memilih. Ibarat negosiasi dengan mobil, semakin lama berlarut-larut maka biaya yang dikeluarkan semakin sedikit.
Jika pihak lain bersedia menjual teknologinya sekarang, Anda dapat membicarakannya. Feng Yu mulai berkomunikasi dengan kepala dan membuat beberapa persiapan sebelumnya. Jika perundingan selesai, galangan kapal bisa dibangun secepatnya, bahkan kerangka galangan kapal bisa dikerjakan terlebih dahulu. Feng Zong, apa katamu, kamu ingin berinvestasi di galangan kapal? Anggota Bao memandang Feng Yu dengan ekspresi eksentrisitas. Bagaimana Feng Yu tiba-tiba ingin berinvestasi dalam hal ini? Feng Yu memiringkan kakinya dan bersandar di sofa. Ada apa? Apakah ini aneh? Saya tidak mengatakannya, hanya membuat beberapa kapal pesiar kecil dan perahu nelayan. Dalam hal ini, kita berada dalam posisi lemah di dunia. Apakah Anda tidak mengizinkan investasi? Ini bukan pelanggaran peraturan, tapi bisakah Anda membuat perahu nelayan yang mengatakan bahwa kapal pesiar itu bisa menghasilkan uang? Bao berkata ragu-ragu. Sekarang, berapa banyak yah yang diimpor di negara kita, seberapa besar pasar di sini? Selain itu, saya juga kekurangan yah dan mendapatkan galangan kapal agar lebih aman. Feng Yu berkata dengan mudah. Mata Tuan Bao terbuka lebar. Bukankah Feng Yu akan mencoba membangun kapal pesiar yang ia puas dan berinvestasi di galangan kapal? Terlepas dari alasan sebenarnya, jumlah yah yang diimpor China dalam beberapa tahun terakhir memang meningkat. Huaxia sendiri bukannya tanpa yah, tapi mereknya kurang bagus, apalagi desain produknya memang kurang memuaskan. Jika Anda dapat membeli teknologi canggih dan solusi desain dari luar negeri, hal ini juga akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan industri kapal pesiar di Tiongkok. Substitusi impor sendiri merupakan salah satu cara yang coba diambil oleh Huaxia. Feng Yu ingin membuka galangan kapal, dan Bao sangat mendukungnya. Tidak hanya bisa menggantikan produk impor, tapi juga bisa membuka satu atau dua galangan kapal untuk menggairahkan perekonomian lokal. Ini jelas merupakan hal yang baik. Setelah setahun, Bao berkata bahwa dia harus pensiun. Dia bisa berbuat lebih banyak sebelum pensiun, dan dia sangat bersedia. Bahkan, tahun ini, Pak Bao juga mengambil beberapa peristiwa besar, seperti investasi emas di aset milik negara. Saat melapor ke Pengadilan Rakyat Nasional, dia bertanggung jawab atas Bao. Aset-aset milik negara menambah jumlah cadangan minyak mentah, dan bahkan membayar dana di muka, yang dioperasikannya sendiri. Di awal tahun sepertinya agak merugi. Namun sekarang, harga minyak mentah telah meningkat hampir 2/3-nya, dari lebih dari $50 menjadi lebih dari $90. Kontrak yang ditandatangani di muka untuk membayar barang bisa jadi tidak ada nilainya. Saat itu, Feng Yu mengatakan bahwa minyak mentah akan naik sangat tajam, lebih dari $80. Mereka mengadakan diskusi ahli, tidak ada yang percaya. Jika Zhang Ruiqiang tidak mendukungnya, saya khawatir ia tidak akan menandatangani kontrak yang tampaknya sangat buruk pada saat itu. Zhang Ruiqiang sangat mempercayai Feng Yu dan setuju dengan analisis Feng Yu. Namun, ia melihat bahwa investasi Feng Yu dalam investasi emas negara menghasilkan banyak uang. Uang yang diperoleh saat itu sepertinya cukup untuk menutupi kerugian akibat harga minyak mentah yang terus-menerus atau turun. Oleh karena itu, Tuan Bao pun mendukung keputusan ini, dan akhirnya mendapat persetujuan dari pimpinan tertinggi dan berhasil melaksanakannya. Atas prediksi Feng Yu, Bao kini yakin. Feng Yu mengatakan, harga emas mungkin terus naik setelah sedikit turun, nyatanya sekarang. Feng Yu mengatakan bahwa harga minyak mentah akan meningkat tajam dalam volatilitas, dan negara harus mencadangkan sejumlah besar untuk menghindari tekanan ekonomi akibat meningkatnya permintaan minyak mentah nasional. Negara telah menyimpan, dan harga minyak mentah meningkat tajam. Feng Yu juga mengatakan bahwa investasi Buffett di Huaxia Oil pasti akan dijual pada pertengahan tahun ini. Kini faktanya juga benar, Buffett hampir ludes saham Huaxia Oil, kabarnya untung sekitar $3 miliar AS, untung 6 kali lipat. Awalnya, harga minyak Huaxia yang kurang dari $2 Hong Kong, kini telah melampaui $15. Kalau bukan karena aksi jual Buffett, saya khawatir harganya sudah lebih dari $18 Hong Kong. Dan Feng Yu berkata bahwa dolar akan terdepresiasi tahun ini, dan RMB mungkin terpaksa terapresiasi, dan para petinggi harus memperhatikannya. Dampaknya, dolar terdepresiasi. Untungnya,
mereka menukar banyak cadangan devisa ke euro, sehingga terhindar dari banyak kerugian. 1 triliun dolar AS devisa, jika dolar AS terdepresiasi sebesar 5%, maka daya beli setara dengan 950 miliar dolar AS sebelumnya, dan kekayaan langsung sebesar 50 miliar dolar akan menguap, yang setara dengan lintas negara yang sangat besar. Daftar perbatasan. Nilai pasar perusahaan. Ada juga kelemahan real estate sebagai industri pilar. Pada saat itu, banyak orang di rumah mereka yang sangat menghina. Real estate adalah industri pilar. Ini adalah pengalaman sukses di banyak negara. Tentu saja, banyak juga negara yang pasar real estate-nya terpuruk sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Bahkan Huaxia memiliki beberapa kota yang menjadikan real estate sebagai industri pilarnya, yang juga menyebabkan jatuhnya real estate. Namun jika diatur dengan hati-hati, apa yang terjadi dengan hal-hal tersebut? Pada saat itu, Feng Yu mengatakan bahwa real estate negara akan runtuh seperti akhir tahun 1990-an, dan hal ini juga dicemooh oleh banyak ahli. Itulah negaranya, negara terbaik dalam perekonomian global. Ketika pasar real estate mereka runtuh, berapa lama waktu yang dibutuhkan, apakah mereka tidak tahu cara belajarnya? Dan jatuhnya pasar real estate di Asia bukanlah peringatan lain. Bagaimana pasar real estate di negara ini bisa runtuh lagi? Namun kenyataannya, pasar real estate di tanah air sempat lesu di awal tahun ini dan kemudian kembali anjlok. Jika Feng Yu memberitahu mereka sebelumnya bahwa mereka menjual obligasi dan saham yang relevan, saya khawatir mereka akan dikurung sekarang, dan berapa banyak yang akan hilang. Dapat dikatakan bahwa setiap prediksi Feng Yu sangat akurat. Tentu saja, belakangan Komisaris Bao juga mengetahui bahwa Feng Yu memiliki pengaruh yang kuat di pasar keuangan. Dolar ini turun, minyak mentah naik, dan Feng Yu juga memiliki hubungan tertentu. Bahkan harga emas pun naik, dan itu ada hubungannya dengan Feng Yu. Hanya saja anggota Bao masih belum mengetahui bahwa pekerjaan Feng Yu tidak hanya itu. Pasar saham di negara tersebut telah jatuh, krisis subprime mortgage menjadi lebih serius, dan sosok Feng Yu juga muncul. Dalam kasus ini, meskipun Feng Yu tidak melakukan intervensi, hal itu akan terjadi, tetapi tidak akan menjadi terlalu parah. Dan Feng Yu memperburuk situasi. Dia tidak hanya dapat menghasilkan banyak uang, tetapi dia juga dapat menyerang perekonomian negara dan menyerang citra negara. Hal ini akan membantu Tiongkok untuk menutup kesenjangan dengan negaranya lebih cepat. Tiongkok lebih kaya, sehingga lebih banyak dana dapat disalurkan ke militer, sehingga benar-benar menjadikan Tiongkok sebagai negara terbesar di dunia. Negara yang kuat, bukan sekadar kekuatan ekonomi. Seperti negara kepulauan, perekonomiannya sangat kuat, nomor 2 setelah negara. Pada akhir abad yang lalu, negara ini pernah melampaui negara beras. Namun akibatnya, mereka tidak bisa mencapai tujuan politik dan ekonomi melalui serangan atau ancaman militer. Sebaliknya, negara mereka selalu dipengaruhi oleh pengaruh militer negara tersebut, dan otonomi mereka sangat buruk. Seperti halnya pasukan AS yang ditempatkan di pulau itu, skandal telah terjadi berkali-kali. Pendidikan ideologi tentara di negara lain jauh lebih sedikit dibandingkan di pihak Tiongkok. Saat ini, para prajurit negara, terutama yang ditempatkan di negara kepulauan, dianggap sebagai sebuah profesi. Setelah pensiun, mereka akan mendapatkan kompensasi yang besar, yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang sangat baik. Banyak dari prajurit ini yang terbiasa bebas dan terbiasa. Setelah sampai di negara kepulauan, mereka terpengaruh dengan budaya tersebut. Tidak bisakah mereka menjadi tak tertahankan? Namun hal-hal ini belum bisa diredam. Karena negara kepulauan ini adalah negara yang kalah dalam Perang Dunia II, negara ini dibatasi oleh beberapa perjanjian. Sekilas mustahil untuk mengembangkan kekuatan militer, dan wilayah pulau itu terlalu kecil untuk menanggung kerusakan. Jadi sekarang negara kepulauan bisa disebut negara besar, negara kuat, tapi harus ditambah kata ekonomi dulu. Dengan kata lain, negara besar dan negara kuat mereka didirikan berdasarkan kondisi perekonomian. Dari segi kekuatan militer saja, mereka tidak sebaik Nanyang. Feng Yu mengobrol dengan Komisaris Bao tentang sesuatu dan bangkit dan berencana untuk pergi.
Sebelum berangkat, dia berkata kepada Bao, harga minyak mentah akan meroket seiring berjalannya waktu, tapi jangan khawatir, harga akan segera turun. Seorang anggota komite Bao, apakah ini ramalan Feng Yu tentang Tuhan? Situasi ekonomi internasional sedang memburuk dan pasar keuangan sangat terpengaruh, namun saat ini harga logam mulia seperti energi berjangka dan emas terus meningkat. Harga minyak mentah telah naik menjadi $95 barel dan masih terus meningkat hingga saat ini. Saat ini, banyak orang yang mulai gelisah lagi. Karena harga minyak mentah hampir menyentuh garis 100 yuan. Ini adalah garis yang menurut banyak orang tidak mungkin ditembus. Bagaimana minyak mentah bisa menembus harga yang sangat tinggi yaitu $100? Sekalipun spekulasinya tidak rasional, para spekulan keuangan internasional itu juga harus pergi. Jika garis ini ditembus, berapa besar kerugian yang akan dialami banyak negara pengimpor minyak mentah? Bisakah negara-negara besar tersebut menyaksikan kenaikan harga minyak mentah yang tidak rasional? Namun mereka mengabaikannya. Pada akhir tahun 1970-an, minyak mentah juga menembus garis $100 dan tingkat inflasi jauh lebih tinggi daripada harga saat ini. Ketika pasokan lebih sedikit dibandingkan permintaan, maka kenaikan harga itu sendiri merupakan hal yang wajar. Tahun ini, permintaan minyak mentah di dunia sendiri mengalami peningkatan. Beberapa anggota OPEC juga telah mengurangi minyak mentah seperti Iran. Meski pemimpin Arab Saudi belum mengumumkannya, pasokannya memang terbatas. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Tiongkok tidak memiliki ladang minyak? Ya, cadangannya tidak terlalu buruk. Namun, sama seperti sumber daya negara-negara kepulauan tersebut tidak ditambang, banyak sumber daya Tiongkok juga terbatas pada pertambangan. Beberapa sumber daya, terutama yang bergantung pada impor, dan sumber daya dalam negeri, terutama meningkatkan produksi ketika harga sumber daya terkait terlalu tinggi, dan digunakan untuk menstabilkan harga dalam negeri. Di masa depan, impor minyak mentah Tiongkok akan menempati urutan pertama dunia, dan beras akan tersingkir karena permintaan yang terlalu besar. Saat itu, metode apa yang diambil Huaxia? Yaitu mendirikan ladang minyak patungan di luar negeri, artinya jika Anda punya minyak, kami akan menggunakan peralatan untuk menambang dan kemudian memberi Anda uang, seperti di tempat seperti Afrika. Saat ini, volume impor minyak mentah dalam negeri masih menjadi yang tertinggi di dunia. Karena mereka memiliki jumlah mobil terbanyak dan mobil paling hemat bahan bakar, banyak keluarga yang memiliki beberapa mobil. Permintaan minyak mentah masih terus meningkat. Beberapa negara penghasil minyak sudah mulai mengurangi produksinya. Dengan bertambahnya dana besar seperti Feng Yu, harga minyak mentah telah melampaui $100 AS. Feng Yu yakin ada lebih dari 50%. Alasan mengapa hanya ada 50% adalah karena spekulan internasional seperti keluarga Rothschild tidak boleh terus berspekulasi dengan Feng Yu. Ada juga Soros di sana, dan saat ini minyak mentah juga sedang digoreng, namun mereka juga berencana meninggalkan pasar lalu masuk ke pasar emas. Ketika uang untuk ditarik selalu banyak, jumlah orang yang mengikuti tren juga lebih sedikit, dan bagaimana harga bisa dinaikkan. Namun kemungkinan ini terjadi ketika organisasi OPEC mengumumkan tidak akan mengurangi produksinya. Begitu OPEC mengumumkan pengurangan produksi minyak mentah, harga minyak mentah pasti akan terdongkrak lagi, meskipun partisipasi mereka yang tidak memiliki Soros sama. Ini adalah kekuatan besar bagi investor retail internasional yang mempunyai uang panas. Dan apakah OPEC akan mengumumkan pengurangan minyak mentah? Jawaban Feng Yu adalah pasti. Karena apa? Organisasi OPEC di sini terutama menambang minyak, yaitu minyak yang awalnya disimpan di bawah tanah dan pengeborannya diekstraksi. Namun saat ini ada cara lain untuk mendapatkan minyak yaitu minyak buatan. Minyak asli buatan manusia menggunakan ekstrak batubara untuk mensintesis minyak, atau ekstrak dari pasir minyak bitumen untuk mensintesis minyak. Namun kini, negara tersebut berencana meluncurkan jenis teknologi baru dalam skala besar, dan dikenal sebagai teknologi matang yang mengubah minyak sintetis dari ekstrak serpih minyak. Dengan cara ini, sebelumnya OPEC tidak terlalu memperhatikannya, namun ketika perusahaan minyak dalam negeri mengumumkan telah menguasai teknologi matang tersebut, OPEC harus menaruh perhatian.
Karena cadangan serpih minyak di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, China, Kongo, dan Brasil relatif melimpah, banyak negara seperti Rusia juga memiliki sejumlah cadangan. Terlihat bahwa cadangan negara di seluruh negeri sangat besar. Begitu teknologi ini dipromosikan, pasti akan berdampak besar pada harga minyak mentah asli. Selain itu, negara-negara pengimpor minyak besar seperti Huaxia juga sedang mempelajari teknologi ini, terutama kerjasama beberapa perusahaan minyak mentah, dan bahkan Shell Eropa. Organisasi OPEC sempat mengeluh ketika negara-negara konsumen energi tersebut mengganti gas alam dengan gas alam. Namun, organisasi OPEC juga merupakan eksportir utama gas alam, sehingga tidak mengambil tindakan radikal apapun. Masih banyak negara yang menggunakan batu bara dan mineral energi lainnya untuk menggantikan energi dan mineral seperti minyak mentah, sehingga akan mempengaruhi kepentingan negara-negara OPEC. Dan negara-negara penghasil minyak non-OPEC juga tidak bisa dianggap remeh, seperti beras, China, Rusia, produksi minyaknya juga sangat besar. Negara-negara penghasil minyak OPEC selalu ingin melakukan konsolidasi dan meningkatkan statusnya. Saat ini, kemunculan minyak serpi akan berdampak serius pada status mereka. Bagaimana mereka bisa bertahan? Impor minyak mentah negara itu selalu bergantung pada Arab Saudi. Mereka juga khawatir Arab Saudi akan menggunakan minyak mentah untuk mempengaruhi strategi mereka. Oleh karena itu, mereka sudah lama berencana untuk bernegosiasi dengan Arab Saudi dan menandatangani beberapa kontrak yang lebih menguntungkan negara. Arab Saudi jelas tidak melakukan hal itu. Kami tidak ada hubungannya. Anda tidak punya alasan untuk menyerang saya. Meskipun kekuatan militer Anda kuat, Rusia dan Tiongkok tidak akan pernah duduk diam dan melihat Anda melakukan intimidasi. Oleh karena itu, Arab Saudi tanpa ragu menolak negara tersebut. Mengeklaim. Pada saat ini, teknologi minyak serpih negara tersebut diumumkan, dan Arab Saudi pergi untuk berbicara dengan negara tersebut. Minyak serpih tidak dapat ditambang karena mengandung sejumlah gas berbahaya dan sulit dikendalikan. Namun hal ini sulit untuk dikendalikan, bukannya tidak dapat dikendalikan, dan eksploitasi minyak itu sendiri dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Bagaimana negara ini bisa menjanjikan kondisi Saudi? Kami telah berhasil mempelajari teknologinya, dan harga oli sintetis tidak terlalu tinggi. Mengapa tidak? Jika tidak dilakukan, bukankah investasi sebelumnya hilang semua? Negara tersebut tidak setuju, dan Tiongkok serta negara-negara lain tentu saja mengabaikan Arab Saudi. Jika kami tidak memproduksinya, Anda bisa menjual minyak kepada kami dengan harga murah, dan Arab Saudi tidak bisa menjanjikannya. Negosiasi masih berlangsung, dan sikap negaranya ambigu, tetapi Feng Yu yakin negaranya tidak akan pernah melepaskan minyak serpih, dan untuk memberi pelajaran kepada negaranya, Arab Saudi mau tidak mau akan memimpin minyak serpih OPEC. Negara produsen mengumumkan pengurangan produksi. Hal ini menyebabkan jumlah minyak mentah yang diekstraksi menurun tajam. Akibatnya, harga minyak mentah mau tidak mau akan kembali naik. Para spekulan keuangan yang mendapat kabar tersebut tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Saat itu, harga minyak mentah akan melebihi $100 dan tidak bisa dihentikan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.